Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada Sabat ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri hari Sabat dan kita akan memasuki satu pekan minggu bekerja kita. Kita bersyukur pada Tuhan atas nikmat yang telah kita nikmati sepanjang hari Sabat ini, berkatnya, kekudusannya, sehingga kita dapat merasakan bagaimana sentuhan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang 24 jam, sejak pembukaan hari Sabat hingga penutupan ini. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk tutup Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman untuk menjadi bekal kerohanian seluruh umat Tuhan, menutup hari Sabat-Mu dan menyambut minggu bekerja. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Curahkan Roh Kudus-Mu agar firman ini tertanam di dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada penutupan Sabat ini adalah hati yang baru, new heart, ya. Kita buka ayat inti kita terdapat dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Yeskiel 36 ayat 26. Sudah dapat? Kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Luar biasa, ya, firman kita pada petang ini. Seorang teman, dia ahli kardiologi dalam bidang transplantasi jantung. Saat dia membaca ayat ini, dia memandangnya dengan satu pemahaman yang belum tentu dimengerti oleh sebagian dari kita. Teman ini bernama Mike. Jadi Mike mengatur perawatan selama masa pra-operasi dan pasca operasi bagi para pasien transplantasi jantung. Mike sering berada di dalam ruang operasi ketika para dokter bedah mengangkat jantung yang berubah warna dan banyak penyakit, dan digantikan dengan jantung donor yang baru yang masih berdetak dan berwarna merah muda cerah. Mike menjelaskan bahwa proses seleksi untuk menentukan siapa yang mendapatkan organ jantung yang baru itu serupa dengan proses seleksi untuk menentukan siapa yang mendapatkan hati yang baru dari Allah. Jadi dalam kedua kasus ini, kebutuhan menjadi satu-satunya kriteria. Saudara yang berkati Tuhan, kalau kita melihat cerita dari Yeskiel 36 ayat 26 ini, bagi orang Israel di masa Yeskiel dan bagi kita yang hidup di masa ini, hanya ada satu kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima transplantasi. Kita harus membutuhkannya. Tidak masalah apakah saya atau saudara kaya atau miskin, dihormati atau terhina, kewarganegaraan saudara apa, status sosial, etnis, tidaklah penting. Jika
kita membutuhkan hati yang baru dari Allah. Kita dapat memilikinya melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Jadi memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pertobatan. Saya dan saudara memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara semua, apa yang dimaksudkan dengan hati yang baru? Hah? Sudah? Ya, betul. Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras, ya, atau hati yang lembut. Kalau dulu sebelum bertobat, hati saya begitu keras dan sulit sekali menerima teguran. Selama mengalami jaminan Roh Kudus, hati saya diubah menjadi lembut. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Apa yang dikatakan Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20? Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Luar biasa, saudara. Hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, diajar, ditegur, dan dibentuk. Bahkan di dalam Amsal 15, kita buka Alkitab kita. Amsal ke-15 ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Jadi saudaraku, hati yang baru adalah hati yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Jadi ketaatan adalah syarat mutlak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan, peringatan akan Tuhan sia-sia. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu untuk menyenangkan hatinya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saudara bisa baca, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi proses kelahiran baru di dalam diri orang percaya akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan Titus 3 ayat 5 menyatakan itu. Karena saya dan saudara ada ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus menjalankan hidup sebagai manusia yang benar-benar baru dan meninggalkan kehidupan lama kita. Titus 3 ayat 5. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sebagai ayat inti kita. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini memiliki hati yang baru dan roh yang baru adalah tanda bahwa seseorang sudah mengalami kelahiran baru, mengalami hidup dalam pertobatan. Saya dan saudara memerlukan hati dan roh yang baru agar hidup kita
semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Kutipan Roh Nubuat di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 54. Tiada bukti pertobatan yang sejati kecuali dikerjakannya pembaharuan. Jikalau dipenuhinya janjinya, memulangkan yang dirampasnya, mengakui dosa-dosanya, serta mengasihi Allah dan sesama manusia, maka orang yang berdosa itu dapatlah memastikan bahwa dia melampaui maut menuju kehidupan. Ya, luar biasa kutipan Roh Nubuat dari Mrs. White sudah mengingatkan kita semua. Sebagai cerita terakhir tentang seorang anak yang pergi ke gereja bersama ibunya. Jadi di tengah kebaktian, anak ini resah dan berdiri dari tempat duduknya. Lalu ibunya menyuruh duduk kembali. Anak itu duduk. Tetapi tak lama kemudian anak ini berdiri lagi. Ibunya menyuruh dia duduk kembali dan anak itu pun duduk. Tetapi tak lama kemudian anak itu berdiri lagi. Dan setelah beberapa kali kejadian ini terulang, akhirnya ibunya ini hilang kesabarannya. Lalu ibu itu memegang kepala anaknya, mendorong dan mendudukkannya anaknya itu di tempat duduk. Anak itu berkata kepadanya, I am sitting on the outside, but I am standing on the inside. Artinya aku duduk di luar, tapi aku berdiri di dalam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tak dapat mengubah seseorang dari luar tanpa perubahan dari dalam hatinya. Kita bisa menuntun, menghobahi dia, memaksa seseorang untuk berubah, atau kita memaksa dia untuk berobat sekalipun. Tetapi kalau di dalam hatinya ia tidak menyadari dan ia tidak mau merubah, maka sia-sialah usaha kita. Seperti ibu tadi kepada anaknya. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik? Apa yang bisa kita lakukan? Taburlah kasih dan kebenaran Tuhan. Berdoa dan minta Roh Kudus menerangi hatinya dan mengubah hatinya. Setelah itu serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Saya, saudara, tidak bisa merubah mungkin suami Anda yang masih dalam kegelapan, anak Anda yang masih bergumul dengan obat-obatan terlarang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah taburkanlah kasih dan kebenaran Tuhan. Berdoa. Jangan pernah putus asa. Agar Roh Kudus menerangi hati orang yang kita ingin rubah itu. Dan setelah itu serahkanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada penutupan sabat ini. Sudahkah kita benar-benar meninggalkan manusia lama dan menjalani hidup sebagai manusia yang baru? Sebagai manusia berdosa, kita semua membutuhkan hati yang baru. Apakah Anda telah menerima transplantasi hati rohani? Hanya Kristuslah yang bisa mengubah. Bersama Roh Kudus, sekarang kita minta curahan Roh Kudus agar Roh Kudus bisa membantu kita untuk memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kristus tak meminta apapun darimu. Datanglah sebagaimana adanya dirimu. Datanglah yang berdosa, yang penuh kesalahan. Datanglah, berikanlah hatimu kepadanya. Saya dan saudara membutuhkan lebih dari sekadar awal yang baru. Kita membutuhkan hati yang baru. Saatnya
kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat menguasai hati kita dan merubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Kiranya sepanjang pekan bekerja ini, saudara akan memberikan jiwa raga saudara untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan hati baru. Mintalah, berdoalah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara dari sekarang sampai Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari Sabat-Mu yang suci. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami sudah membuat mezbah kepadamu. Biarlah itu menjadi bau-bau yang harum bagi kerajaan sorga. Oh Bapa yang ada di sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk melengkapi perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Hidup kami ingin diperbaharui. Kami menginginkan hati yang baru dari Tuhan untuk kami. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami pun setiap hari menyatakan, memantulkan kriteria Kristus, sehingga orang lain dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di surga, pada saat ini tolong berikan berkat bagi seluruh umat-umat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepadamu kedamaian, damai sejahtera. Kiranya persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan kita semua sampai Yesus datang. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha dagangmu, diberkatilah anak-anakmu di dalam segala pekerjaan, diberkatilah para ibu dan bapak dalam mendidik anak-anak, diberkatilah setiap rumah tangga yang memohon agar Tuhan memberikan keturunan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Lindungilah seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Jauhkan dari segala penyakit corona ini. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, bila mereka mendapat hikmat akal budi dari surga dalam memimpin negara ini, dijauhkan dari mara bahaya. Terpujilah nama Engkau ya Allah, Bapa kami yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas anugerah-Mu yang telah kami nikmati sampai detik ini. Hamba-Mu serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat minggu bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Halo.